Saya duluan nih. Oke. Ya, oke, bisa. Kita mulai dengan permasalahan ini mungkin tujuannya kita bicara kali ini dengan saya ada Empa mungkin uh, bicara tentang karakter siswa ketika berada di dalam kelas di lingkungan sekolah begitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya masalah yang saya hadapi itu tuh kita sudah susun perangkat bagus-bagus, kita sudah susun rencana pembelajaran hari ini, tapi kadang-kadang tuh kita masuk ke kelas, kita berhadapan dengan karakter siswa yang bermasalah, akhirnya kita punya pembelajaran itu terhambat, gitu. Jadi itu yang membuat saya kadang-kadang tuh berefleksi bagaimana cara menghadapi siswa yang punya karakter buruk, karena sudah tegur ulang-ulang, kita pakai cara lembut, kita pakai cara kasar, itu tuh ada beberapa siswa yang sulit sekali untuk menerima kita punya proses itu. Oke, baik Ibu. Setelah saya dengar permasalahan yang dialami Ibu, kira-kira rencana kita hari ini, pertemuan kita hari ini, kita punya rencana atau tujuannya untuk apa, Ibu? Kita tujuannya mungkin bagaimana caranya supaya karakter siswa itu bisa berubah sehingga bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik. Kira-kira mungkin terkait dengan karakter ini kan hal yang sangat lumrah untuk kita ukur ya. Mungkin kira-kira keberhasilan yang dari karakter siswa ini terkait pertemuan kita hari ini bagaimana? Kalau menurut saya keberhasilannya tuh mungkin ada perubahan dari siswa yang apatis atau tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya saat guru bicara mereka ribut di dalam kelas atau mengganggu teman. Mungkin ada sedikit perubahan yang kita lakukan sehingga mereka tuh bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tidak mengganggu teman atau tidak memotong. Misalnya kalau guru omong itu biasanya kadang-kadang tuh ada saja siswa yang potong supaya nanti ada yang banyak orang yang tanggapi, akhirnya kita bertele-tele dengan menegur mereka gitu. Jadi mungkin kita harus menemukan solusi supaya mereka fokus ke pembelajaran gitu. Baik, Ibu, terkait karakter siswa yang sudah Ibu gambarkan tadi, kalau kita beri skala mungkin 1 sampai dengan 10, kira-kira mereka punya karakter ini apakah di kategori skala berapa? Kita misalkan kalau skala 1 itu memang karakternya sangat parah, dan kalau skala 10 itu memang karakternya sangat baik. Kalau di dalam kelas itu bervariasi, Pak. Kalau dalam kelas itu bervariasi. Ada yang kalau yang buruk sekali menurut saya tidak ada. Karena yang beberapa kelas yang saya ajar ini, kelas 11, terutama kelas 11 itu ada yang nakal, tapi kalau kita tegur mereka diam. Nanti sebentar, semenit kemudian ubah lagi. Jadi kalau yang buruk sekali tidak ada. Jadi skalanya bisa naik dari 2, ada yang dapat poin 10 juga ada yang tenang sekali. Jadi hampir setiap pembelajaran yang saya sepanjang 6 bulan ini nih hampir tidak pernah buat masalah. Ada beberapa siswa itu tuh misalnya contoh yang sering-sering itu orang yang sama terus, ada 3 orang siswa saya mengajar kelas 11 IPS 2, itu ada 3 orang siswa itu tuh rajin sekali datang terlambat. 1 minggu kan 2 kali pembelajaran. Di hari Selasa itu jam pertama dan hari Kamis itu jam terakhir. Kalau jam pertama itu terlambat itu saya bisa toleransi karena mungkin dari rumahnya lambat, begitu Pak toh. Jadi
saya bisa toleransi. Tapi ada yang jam terakhir itu mereka juga kadang-kadang terlambat sampai 2-3 menit, itu sudah ulang-ulang saya tegur. Nah, itu yang tadi saya bilang mengganggu itu, karena orang-orang itu sama, entah sebentar mereka ribut ke apa. Jadi kalau mau dibilang buruk sekali, sifat yang buruk sekali, tidak gitu. Tapi kalau mau bilang baik sekali juga tidak. Jadi dia punya range-nya dari begitu Pak. Jadi kadang-kadang saya itu bingung. Kadang mereka ikut, tapi sebentar lagi itu tuh sudah berubah lagi. Tuh. Oke, baik. Jadi berarti saya bisa ambil kesimpulan kita karakter siswa yang Ibu gambarkan tadi tidak semuanya baik dan tidak semuanya boleh dikatakan bahwa kurang baik. Iya. Nah, kira-kira mungkin dari karakter yang siswa yang Ibu alami, apakah Ibu lihat ada peluang untuk mereka bisa merubah karakter mereka? Kalau saya lihat, sebenarnya ada peluang. Cuman mungkin um, waktu saya dengan mereka saja yang kurang banyak. Kan 1 minggu cuma 2 kali. 2 jam itu kami di sini hanya 45 menit. Itu pun 45 menit itu tidak sepenuhnya saya punya waktu dengan mereka, karena ada sekitar 36-35 orang siswa atau Pak. Tapi sebenarnya kalau bilang peluang pasti ada. Tapi mungkin kendalanya saya saat ini mungkin karena saya tidak memberikan ruang yang lebih untuk mereka 3 tadi. Jadi sehingga saya tidak bisa menuntun mereka. Gitu. Baik, mungkin jadi berarti Ibu punya peluang untuk bisa merubah karakter mereka. Ya. Kira-kira mungkin kekuatan apa sehingga Ibu meyakini bahwa Ibu punya peluang untuk bisa merubah karakter siswa tersebut? Kalau kekuatan saya yang sejauh ini saya lihat itu tuh saya menempatkan diri itu dengan siswa. Kalau saat saya menjelaskan materi itu saya selalu sering bilang bahwa saya guru. Tapi ada di posisi lain saya bisa menjadi teman. Jadi kalau mereka rasa nyaman, mereka bisa bercerita. Contohnya yang pernah saya buat itu saya mendengarkan mereka. Jadi mereka punya keluhan, mereka punya hambatan begitu. Jadi saya punya mungkin kelebihan saya itu saya bisa mendengarkan keluhan mereka. Mungkin ada beberapa guru yang kalau marah habis dendamnya masih lama, tapi kalau saya bisa marah habis, saya langsung dekati mereka untuk tidak memberikan jarak di antara saya dengan mereka. Jadi kalau marah habis sudah selesai, saya langsung panggil mereka nanti kalau begini gitu. Jadi sehingga mereka tetap dekat dengan saya begitu. Ibu punya kekuatan harapan yang sangat besar untuk siswa yang ini bisa ada yang berubah karakternya. Kira-kira Iya. mungkin selama sebagai guru pasti Ibu sudah pernah melakukan hal-hal untuk mencoba untuk merubah karakter mereka. Kira-kira apa hambatan atau kendala yang mungkin Ibu hadapi dalam proses ini? Hambatan saya itu pertama mungkin waktu. Berkaitan dengan waktu, kalau misalnya tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kalau misalnya kita berikan waktu yang lebih untuk mereka dan kita memberikan ruang kepada mereka, mungkin mereka akan jujur gitu. Jadi kemudian kendala lain itu ada siswa yang apa ya, ada siswa yang bisa terbuka, tapi ada siswa yang sulit untuk, misalnya dia punya masalah tapi dia tidak tahu caranya untuk bicaranya bagaimana. Kemudian kadang-kadang itu mungkin karena ruangnya kita di dalam kelas, sehingga kalau saya bertanya mereka mungkin malu, kalau mereka bercerita itu mereka malu dengan teman begitu. Kendala saya mungkin itu. Baik, jadi
kira-kira mungkin apa ya strategi Ibu untuk mengatasi kendala yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi? Bagian apa? Minta maaf. Oh ya, jadi mungkin dari beberapa kendala yang tadi sudah Ibu sampaikan, kira-kira mungkin Ibu punya strategi apa untuk bisa meminimalisir atau mengatasi kendala tersebut? Kalau strategi saya mungkin yang pertama itu pendekatan secara individu. Kemudian mungkin ruangnya tidak di dalam kelas. Yang kedua ruangnya tidak dalam kelas. Jadi mungkin kami cari di ruang guru atau di lopo atau di perpustakaan yang mungkin hanya saya dengan siswanya atau saya kalau kalau apa mungkin mereka bertiga mungkin di ruang yang berbeda di waktu yang berbeda jadi tidak dengan teman-temannya lagi. Kemudian mungkin strateginya mungkin saya harus rubah posisi saya tidak sebagai guru tetapi mungkin sebagai teman mereka gitu. Jadi kalau guru mungkin mereka ada keengganan, tapi kalau misalnya saya memanfaatkan posisi saya sebagai teman, mungkin mereka lebih biasa nyaman gitu. Baik Ibu, jadi saya tangkap tadi ada dua strategi. Yang pertama menempatkan diri sebagai teman, kemudian yang kedua tadi yaitu pendekatan individu. Mungkin dari kedua strategi ini, mungkin strategi mana yang menjadi prioritas dan kenapa itu yang menjadi prioritasnya Ibu untuk memilih strategi tersebut? Mungkin yang menjadi prioritas itu saya harus menjadi teman untuk mereka, jadi mendengarkan mereka gitu. Jadi untuk prioritasnya menjadi teman. Kira-kira Ibu menempatkan posisi sebagai teman kepada untuk mengatasi siswa dalam hal ini merubah karakter mereka. Apakah hanya sebatas ketika mereka berkarakter itu sampai dengan ketika karakternya sudah berubah, strategi itu Ibu tinggalkan atau memang strategi itu Ibu jalankan selama menjadi guru? Selama ini saya sudah kalau strategi ini saya sudah terapkan, tapi mungkin sebelum coaching ini mungkin sudah terapkan, tapi tidak dengan model yang seperti ini, ya model seperti ini. Jadi kelas-kelas yang saya asuh itu saya tetap kalau di luar kelas saya tetap jadi teman. Jadi kalau ada siswa saya tuh sering sapa saya dengan sebutan bro. Jadi kalau di luar kelas mereka sebut saya itu dengan bro. Jadi dalam kelas mereka sapa saya dengan ibu, tapi kalau di luar mereka sapa saya dengan bro atau sebutannya mereka ini mereka suka jadi dekat. Jadi kadang-kadang tuh mereka WA, bro besok libur kok ya, bisa bilang besok libur bro. Jadi sesantai itu dengan mereka. Jadi uh, kalau misalnya pendekatan begitu saya tinggalkan tidak, karena saya selalu menempatkan mereka itu sebagai teman kapan saja di mana saja, entah mereka sudah selesai atau masih saya asuh tapi sudah beda tingkatan, saya masih tetap menjaga hubungan. Kalau mereka mau jadi teman masih tetap saya terima mereka begitu. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira mungkin komitmen terakhir dari Ibu terhadap perilaku anak ini seperti apa? Apakah dalam waktu dekat mereka bisa merubah atau membutuh proses yang lama terkait dengan perubahan perilaku siswa ini? Kalau apa rencana saya sih, uh, saya dalam beberapa waktu dekat ini saya akan berusaha mencari cara
kemudian atau mendekati mereka supaya bisa mendengarkan keluhan mereka sehingga itu berdampak pada karakter mereka nanti. Baik Ibu, mungkin kira-kira dalam membina karakter anak ini siapa saja yang mungkin Ibu libatkan dalam proses membina karakter anak ini? Mungkin kalau saya membutuhkan guru karena mungkin saya masih muda, jadi mungkin saya membutuhkan saya butuh guru-guru yang mungkin sudah lebih tua, kemudian mereka lebih berpengalaman dalam menghadapi siswa. Jadi saya mungkin butuh sharing bagaimana cara menghadapi siswa. Kadang-kadang kan kalau saya juga kadang-kadang masih terbawa dengan emosi, kalau mereka marah tuh masih terbawa emosi. Jadi mungkin saya butuh berbagi dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih dalam menghadapi siswa supaya dari mereka tuh saya bisa temukan caranya menghadapi siswa yang punya karakter seperti ini bagaimana caranya. Begitu. Jadi mungkin rekan-rekan guru lah yang punya pengalaman. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi beberapa strategi dan orang-orang yang terlibat dalam proses untuk merubah karakter siswa, semoga saja apa yang menjadi harapan Ibu ini bisa terwujud. Baik Pak, kita lanjut, kita ganti ke Pak Sipri. Oke, siap Ibu. Baik, saya mulai dengan mungkin pada kesempatan ini apa yang Bapak Sipri sedang pikirkan mungkin. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi di kesempatan ini saya mau sedikit sampaikan permasalahan terkait proses pembelajaran yang saya laksanakan. Saya guru matematika. Matematika itu semua orang tahu bahwa matematika itu sulit, matematika itu menakutkan untuk kata-kata sebagian siswa kita. Jadi yang menjadi persoalan di sini bahwa banyak dalam proses pembelajaran itu kalau materi yang ada abstrak itu siswa kadang agak setengah mati untuk memahami. Kalau materi-materi yang bisa kita konkretkan dia itu mudah, tapi yang mesti abstrak ini kadang siswa, seperti contoh kalau di matematika itu kan ada XY mereka bilang ini apa lagi XY ini. Nah, ini yang mungkin permasalahan yang sering saya hadapi terkait dengan siswa. Mungkin masih ada lagi Pak atau itu saja? Mungkin itu, kemudian yang menjadi permasalahan yang kedua itu terkait dengan banyak siswa yang di kelas 7, khususnya kelas 7 itu mereka sampai masuk di kelas 7 tapi perkalian 1 sampai dengan 10 itu kadang masih setengah mati. Oh iya. Jadi ketika kita tanya, kadang mereka pikir lama baru bisa jawab. Sehingga ini juga menjadi sebuah masalah yang mungkin sedang saya hadapi. Ya, ada dua persoalan yang Sipri hadapi berkaitan dengan yang karena matematika itu tuh kadang-kadang tuh orang pikir ke pelajaran yang horor gitu kalau sebut matematika tuh horor pastinya. Kalau gurunya pun horor kok bahaya itu. Oke. Sejauh ini kalau misalnya Bapak Sipri sekarang pikirkan itu, kemudian ada dua persoalan itu, kira-kira ketika Bapak di dalam kelas mengajar mereka itu, kira tantangannya seperti apa? Contoh konkret mungkin dalam kelas ketika jadi belajar. Baik Ibu, jadi tantangan terbesarnya itu yang pertama karena
operasi dasar tadi dalam hal ini perkalian mereka tidak tahu, maka sebentar ketika kita berikan soal untuk mereka kerjakan, otomatis mereka setengah mati untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua dalam hal materi-materi abstrak tadi itu karena sulit untuk kita mengkomunikasikan ke mereka, maka pemahaman mereka itu kan sangat jauh bahwa kira-kira ini bagaimana, sehingga itu juga menjadi kendala sehingga mereka kebanyakan untuk soal-soal tipe seperti itu mereka sulit untuk menyelesaikan. Oke, berdasarkan ini tantangan tadi, kira-kira Pak Sipri menginginkan apa dari tantangan tadi itu? Apa harapannya Pak Sipri gitu? Baik, jadi harapan saya itu yang pertama minimal ketika mereka tamat dari jenjang pendidikan SMP, ya mereka sudah mahir lah dalam hal ini perkalian. Jadi kalau bahasa orang tua kita dulu istilahnya di luar kepala. Oh Jadi ya, perkalian dasar seperti itu harus sudah diingat. Kemudian yang kedua, Pak, mereka mungkin terbiasa dengan soal-soal yang abstrak. Karena matematika tidak semuanya konkret. Apalagi kalau di SMA itu konkretnya semakin kurang, lebih banyaknya abstrak. Sehingga ini yang ketika SMP mereka agak setengah mati, maka itu menjadi kesulitan. Sehingga harapan saya di SMP ini mereka bisa memahami, sehingga ini menjadi modal mereka untuk ke jenjang selanjutnya. oke, baik. Kira-kira dalam diskusi kita kali ini, Pak Sipri mungkin apa yang bisa saya bantu? Baik, jadi mungkin yang dari diskusi kita kali ini, mungkin harapannya bahwa apa yang kita diskusikan ini kita bisa menemukan sebuah solusi untuk bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Kira-kira dari Pak Sipri sendiri ada tidak strateginya supaya siswa tadi itu tuh bisa hafal kalian dasar, kemudian tidak ini apa saja tapi pembelajaran yang abstrak juga mereka kuasai. Kira-kira Pak Sipri bisa menemukan strategi tidak agar mereka bisa menguasai pembelajaran matematika dasar gitu? Baik, kalau untuk strategi, uh, sebagai guru pasti ada strategi, dan yang selama ini saya sudah lakukan itu yang pertama, strategi pertama itu saya menyuruh mereka untuk menghafal perkalian atau mengingat perkalian itu dengan menyanyi. Jadi seperti yang lazim diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi saya sampaikan ke mereka, ya mungkin sementara cuci piring, sementara sapu, bisa nyanyi perkalian 1 sampai dengan 10. Kemudian strategi yang kedua, yaitu saya mengajarkan mereka bagaimana perkalian dengan bantuan jari tangan. Sehingga itu dua strategi yang selama ini saya buat untuk bisa membantu mereka untuk mengingat perkalian dasar ini. Oke, baik. Ada dua strategi Pak Sipri. Kira-kira Ya. dari dua strategi itu mana yang lebih efektif dan efisien, kemudian mana yang menurut Pak Sipri lebih sering digunakan oleh siswa ya Pak Sipri? Kalau yang lebih efisien itu dalam pengamatan saya, itu mereka lebih efisien itu adalah dengan menggunakan jari tangan. Karena mungkin ada gerak-geraknya itu, sehingga mungkin itu yang mereka lebih mudah untuk apa. Kemudian itu juga yang saya sering lihat. Jadi ketika kalau kita tanya 8 kali 9, itu kita lihat mereka punya tangan mulai bergerak untuk menghitung. Oke. Jadi dari dua strategi ini Pak Sipri mau gunakannya mana? Atau Pak Sipri mau pilih salah satu untuk setiap siswa yang berbeda atau dua-duanya diterapkan oleh semuanya? Ya, semua siswa gitu. Baik, dari dua ini mungkin saya
tidak bisa memastikan untuk menerapkan salah satu, Iya. tapi saya tetap pakai dua-duanya. Tinggal saja bagaimana saya beri kesempatan kepada mereka untuk yang mana yang mereka lebih mudah untuk Oke. tangkap atau pahami, maka mereka pakai yang itu Oke. Jadi intinya kembali kepada siswa ya. pada Jadi dua posisi saya. strategi ini yang nyamannya yang mana jadi mereka bisa pakai yang Ya, mudahnya untuk mereka ya. Oke, jadi ini turun kurang lagi tuh. Jadi ini nih kembali ke apa merdeka belajar tadi ya. Jadi pilihan ya, mereka menentukan sendiri ya, Pak ya. menentukan Oke. sendiri. Kira-kira kalau di sekolah mungkin ada siapa saja yang bisa membantu Pak Sipri supaya bisa terciptanya lingkungan belajar yang tadi Pak Sipri harapkan? Baik, jadi terkait dengan ini, kalau di sekolah itu saya lebih banyak meminta bantuan dari rekan guru matematika yang ada di sekolah, walaupun bukan basicnya, tapi dia selama beberapa kali itu dia sudah bisa dipercayakan oleh kepala sekolah mengajar matematika. Mungkin dia juga punya, walaupun bukan basicnya, tapi paling tidak punya strategi lain. Sehingga saya bisa minta bantuan beliau dan sharing dengan beliau. Kemudian selain itu saya juga minta bantuan wali kelas dengan BPBK, karena pasti saya punya catatan bahwa siswa yang ini yang mungkin perkaliannya masih lemah, itu yang mungkin saya masukkan ke BPBK wali kelas untuk minta mereka bantu untuk memberikan arahan atau apa kepada siswa tersebut. Kemudian kalau di luar lingkungan sekolah itu saya biasanya minta bantuan ke orang tua. Dan orang Oke. tua itu karena kalau di sekolah kami itu pertemuan dengan orang tua itu hanya terjadi satu semester itu 2 kali, di awal dan semester dan di akhir, maka saya lebih banyak memintanya itu lewat catatan di buku tugas. Jadi saya kadang di buku tugas saya beri dengan catatan, saya tanda tangan, pulang orang tua tanda tangan. Iya. Nah, tanda tangan baru kembalikan. Sehingga di situ yang saya lebih banyak yang begitu. Kalau diskusi juga saya lebih banyak diskusinya di mana, di rumah siapa, kemudian waktunya, kemudian suruh orang tua atau wali yang ada di situ tanda tangan. Sehingga itu yang mungkin pihak yang bisa saya minta bantuan. Terima kasih. Oke, jadi unsur kolaboratifnya ya, Ya, tidak hanya uh, rekan guru, tetapi juga melibatkan orang tua. Kira-kira kalau setelah pembicaraan kita kali ini, apa yang Bapak lakukan? jadi mungkin setelah ini yang pertama saya harus uh, mengingatkan kembali mereka terkait dengan dua strategi tadi. Jadi bagaimana menghitung perkalian dengan jari tangan, kemudian bagaimana kita mengingatkan perkalian itu dengan cara menyanyi seperti yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan guru, walaupun bukan basicnya di matematika, tapi beliau mungkin lebih senior, punya pengalaman pernah mengajar matematika, sehingga mungkin dia punya strategi tersendiri. Kemudian meminta bantuan guru BPBK dengan wali kelas untuk mungkin memberikan sama-sama memberikan perhatian khusus kepada siswa yang menjadi catatan saya terkait dengan ini. Kemudian mungkin dengan orang tua, kalau saya melihat strategi dengan buku ya catatan ini tidak terlalu efektif, maka mungkin harus komunikasi langsung dengan orang tua. Oke, baik, Pak Sipri. Jadi tadi kita sudah menemukan masalahnya, kemudian strategi yang akan kita Pak Sipri lakukan, kemudian terakhir Pak Sipri punya komitmen untuk melakukan strategi tersebut di sekolah. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita kali ini dengan solusi dan strategi yang sudah Pak Sipri temukan bisa diterapkan sehingga peserta didik Pak Sipri bisa mencapai
hasil pembelajaran yang memuaskan. Baik, terima kasih Pak Sipri. Oke, terima kasih Ibu. Iya.